Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Eko di Pak Eko Channel. Kali ini kita akan membahas tentang menganalisa rangkaian seri paralel. Langsung saja kepada gambar yang terlihat. Ini adalah rangkaian seri. Perhatikan. Ini rangkaian seri dengan 5 buah hambatan atau 5 buah beban atau 5 buah tahanan. Dimana di sini adalah V sumber. Kemudian ada beban 1 R1, beban 2 R2, beban 3 R3, beban 4 R4 dan beban 5 R5. R1, 2 sampai R5. Perhatikan, kalau rangkaian seri maka perhatikan ujung akhir dari R1 dihubungkan dengan ujung awal R2. Ujung akhir R2 dihubungkan dengan ujung awal R3. Ujung akhir R3 dihubungkan dengan ujung awal R4. Ujung akhir R4 dihubungkan dengan ujung awal R5. Kemudian ujung awal R1 dihubungkan dengan sumber dan ujung akhir R5 dihubungkan dengan sumber. Ini rangkaian seri. Dilihat di sini hanya ada satu jalur. Hanya ada satu jalur. Nah, sekarang perhatikan di rangkaian paralel. Di rangkaian paralel perhatikan di sini beban kita pasang jajar. Perhatikan di mana R1, R2, R3, R4, R5 dipasang secara jajar dengan sumber. Dengan sumber ini sumber R1, R2, R3, R4, R5 dan seterusnya. Nah, sekarang kita analisa arus dan tegangannya. Perhatikan gambar untuk rangkaian seri. Untuk rangkaian seri, kita lihat di sini hanya ada satu jalur. Sehingga dengan demikian bisa kita lihat di sini. Kalau di sini mengalir arus, maka di sini juga mengalir arus. Di sini juga sama. Besarnya arus yang di sini dengan yang di sini mengalir di sini dengan yang mengalir di sini ataupun yang di sini itu besarnya akan sama. Jadi arus yang di sini, arus sumber namanya, ini dari sumber mengalir ke beban, maka arus yang di sini akan sama dengan yang di sini, akan sama dengan yang di sini, akan sama dengan yang di sini, yang di sini maupun di sini. Jadi arusnya sama. Bisa kita contohkan misalnya kalau ini sebuah jalan lurus, R1, R2, R3, R4, R5 adalah jembatan. Maka kalau di sini ada 2 mobil yang lewat, maka di sini pun juga 2 mobil yang lewat. Di sini 2 mobil yang lewat. Di sini juga sama. Artinya setelah melewati jembatan itu masing-masing 2 mobil yang lewat. Kita jangan berpikir bahwa satu mogok ya. Tidak, tentu saja semuanya adalah berjalan. Maka kalau di sini 2, maka di sini 2 terus. Artinya pada rangkaian seri arusnya adalah sama. Arus sumber sama dengan arus beban. Arus sumber, arus yang mengalir pada sumber di sini sama dengan arus yang mengalir pada beban. Itu pengertiannya. Di sini kita sebut I sumber. Kita sebut dengan IS begitu. I sumber. Di sini berarti I R2. Arus yang mengalir pada R2. I sumber sama dengan IR1. I sumber itu sama dengan arus yang mengalir pada R1. Di sini IR2 sama dengan IS juga. Di sini IR3, IR4, IR5. Kita tulis di sini I sumber sama dengan IR. I sumber sama dengan arus pada beban. Baik beban 1, beban 2, beban 3 maupun beban 5. Semuanya sama. Jadi arusnya adalah sama. Ini pada rangkaian seri. Sekarang kita beralih pada rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel, perhatikan di sini. Ini tegangan sumber,
Di sini adalah arus sumber. Di sini I sumber. Arus yang mengalir dari sumber. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada percabangan. Ini ada percabangan. Berarti dengan demikian, arus yang di sini dibagi ada yang ke sini, ada yang ke sana. Yang di sini pun juga sama, ada yang ke bawah, ada yang ke sana. Demikian juga yang di sini. Sama. Ini pun juga sama. Nah, yang ke sana berarti sama dengan yang ke sini. Perhatikan, semakin lama berarti arus yang di sini semakin kecil dibandingkan dengan arus yang di sini. Sebab apa? Sebab setiap cabang arusnya dibagi ke masing-masing beban. Sehingga dengan demikian dapat kita katakan bahwa I sumber itu akan sama dengan I sumber ini akan sama dengan IR1 ditambah dengan IR2 ditambah dengan IR3 dan seterusnya. Untuk gambar seperti ini, maka I sumber itu akan kita dapatkan dari IR1 tambah IR2 tambah IR3 tambah IR4 tambah IR5. Artinya bahwa I sumber tidak sama besarnya dengan I beban. Itu pada rangkaian paralel. Nah, sekarang kalau kita bicara tegangan. Tegangan pada rangkaian seri, perhatikan di sini. Di sini adalah V sumber. Ini adalah V sumber. Maka di sini pada R1 itu terdapat VR1, tegangan pada R1. Pada R2 akan terdapat VR2, tegangan pada R2. Pada R3 akan terdapat VR3. Demikian juga pada R4 dan R5. Nah, kalau kita perhatikan berarti V sumber ini itu akan terbagi pada R1, pada R2, pada R3, pada R4 dan R5. Maka V sumber tidak akan sama dengan VR1, tidak sama dengan VR2, juga tidak sama dengan VR3, VR4 maupun VR5. Apakah VR1 sama dengan VR2? Tergantung dari besarnya beban. Kalau bebannya sama, maka VR1 bisa sama dengan VR2. Kalau ini masing-masing bebannya sama, maka VR1, VR2, VR3 bisa sama. Tapi kalau bebannya berbeda, misalnya ini 3 ohm, ini 4 ohm, maka tegangannya juga akan berbeda. Intinya bahwa V sumber itu akan diperoleh dari penjumlahan antara VR1, VR2, VR3, VR4, dan VR5. Dapat kita tulis dengan sebuah rumus. V sumber itu akan sama dengan VR1 ditambah dengan VR2 ditambah dengan VR3 dan seterusnya. Tambah VR4 tambah VR5. Ini V sumber. Dengan rumus ini maka ketika kita ingin mencari besarnya VR2, maka tinggal V sumber dikurangi dengan VR1 tambah VR3 tambah VR4 tambah VR5. VR2-nya dikeluarkan. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa besarnya tegangan pada rangkaian seri itu berbeda antara tegangan sumber dengan tegangan beban. Pada rangkaian seri, tadi arusnya adalah sama, tegangannya adalah berbeda. Tegangan yang berbeda adalah tegangan sumber, berbeda dengan tegangan pada beban. Pada rangkaian paralel, perhatikan di sini pada rangkaian paralel, kalau tadi arusnya berbeda, arus sumber berbeda dengan arus pada masing-masing beban. Nah, sekarang kita lihat tegangan. Ini tegangan di sini. V sumber. Perhatikan, kalau kita lihat di sini, kita ukur tegangan di sini, V sumber,
maka akan sama dengan VR1 di sini. Kita ukur tekanan di sini, VR1 itu sama dengan V sumber. Di sini sama dengan VR1 sama dengan V sumber. Di sini akan sama dengan VR2, VR1 sama dengan V sumber. Di sini pun sama, di sini pun sama. Jadi dapat kita tulis V sumber sama dengan VR. Ini V sumber. V sumber sama dengan VR. Maksudnya tegangan sumber itu akan sama dengan tegangan beban. Baik pada R1, R2, R3, R4 maupun pada R5. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa pada rangkaian paralel arusnya berbeda tetapi tegangannya adalah sama. Arus yang berbeda adalah arus sumber berbeda dengan arus beban. Sementara tegangan sumber itu sama dengan tegangan pada beban. Jangan lupa untuk dukung channel ini. Tonton terus videonya. Jangan lupa untuk silahkan berikan komentar. Jika ada pertanyaan, silahkan untuk berkomentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih.